Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Peristiwa kematian menjadi berita yang menakutkan bagi semua orang. Pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita takut akan kematian? Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Pernyataan Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua untuk benar-benar hidup bermegah dalam Kristus. Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin menjadi titik tolak permenungan dan refleksi sepanjang hidup kita. Orang kaya yang hidup dalam kemegahan dan kemewahan membuat ia lupa untuk berbagi kepada sesama. Yesus sendiri tidak pernah melarang agar orang menjadi kaya. Namun, karena ketamakan manusia untuk bertindak apapun saja atau mendewakan harta, maka harta menjadi hambatan bagi manusia untuk mengenal Allah lebih dalam. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kelekatan terhadap harta duniawi membuat manusia lupa terhadap sesama dan tidak mau berbagi dengan orang miskin. Wujud konkret mencintai Tuhan adalah dengan mencintai sesama kita. Tuhan hadir melalui sesama kita. Orang kaya bermegah diri dengan kemewahannya, dan ia lupa bahwa harta di dunia yang ia kumpulkan untuk dirinya tidak menjadi jaminan bagi kehidupan akhiratnya. Setelah kematiannya, orang kaya hidup dan menderita di alam maut akibat perbuatannya sendiri di dunia. Ia tidak mempersiapkan dirinya dengan melakukan perbuatan baik di dunia agar kelak hidup bahagia di surga. Dalam penderitaannya di dalam alam maut, ia berseru kepada Abraham dan Lazarus agar mengasihani dia. Namun Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima yang baik sewaktu hidupmu. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa segala milik kita adalah kepunyaan Tuhan dan kewajiban kita adalah berbagi kepada sesama kita. Lazarus yang miskin hidup dalam penderitaan, namun diperhitungkan Tuhan untuk ambil bagian dalam kerajaannya." Bagaimanakah dengan kita yang hidup pada zaman ini? Apakah dalam kehidupan ini kita telah berbuat baik kepada sesama kita sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, atau kita lebih memilih untuk tidak peduli terhadap sesama kita? Santa Teresia Avila mengatakan, "Aku hendak melihat Allah, dan untuk melihat Dia, orang harus mati." Kerinduan terdalam orang Kristen adalah kebahagiaan bersama Allah sebagai Bapa dalam kerajaannya yang abadi. Lazarus telah menemukan kerinduan yang selama ini ia nanti-nantikan dalam hidupnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dunia bisa saja mengambil segala yang kita punya
Namun yang kita miliki dalam Tuhan tidak ada satupun yang dapat mengambilnya. Kematian merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepas pisahkan dari kehidupan manusia. Kematian merupakan titik akhir perjalanan manusia di dunia ini. Namun, bagi orang beriman, kematian merupakan awal kehidupan baru, yakni kehidupan yang penuh dengan sukacita. Agar memperoleh kebahagiaan yang kekal di surga, maka perlu ada tindakan untuk mewujud nyatakan hukum cinta kasih kepada sesama di dalam dunia. Sebagai umat beriman, marilah kita bersama-sama menabur kebaikan dalam dunia, agar kita tidak terperangkap dalam siksaan alam maut kelak, sehingga pada akhirnya kita mampu berkata bersama Rasul Paulus, "Bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan." Semoga Tuhan memberkati.